Sekarang kita lanjutkan di skill 24. Nah, skill 24, sebelum kita masuk ke skill 24, kita bahas secara umum terlebih dahulu tentang problems with parallel structure. Nah, kita akan fokus membahas tentang masalah-masalah yang muncul di struktur grammar yang menunjukkan paralel atau setara. Kini kita lihat, in good English, an attempt should be made to make the language as even and balanced as possible. Di bahasa Inggris yang bagus, suatu usaha dibutuhkan, should be made ya, seharusnya dibuat untuk membuat bahasa itu even, genap, seimbang, balance, seimbang, sebisa mungkin. This balance is called, balance ini disebut parallel structure. You can achieve parallel structure by making the forms of words as similar as possible. Jadi bentuk katanya itu diusahakan semirip mungkin. The following is an example of a sentence that is not parallel. Nah, contoh ini contoh kalimat yang tidak paralel. Seperti begini ya, I like to sing and dancing. To sing ini verb to, sedangkan yang di belakang dancing verb ing. Nah, tidak sesuai, tidak setara. Sehingga kalimat ini disarankan diganti. The problem in this sentence is not expression to sing, and the problem is not the word dancing. The expression to sing is correct by itself, and the word dancing is correct by itself. To sing sebenarnya jika berdiri sendiri betul. Dancing juga jika berdiri sendiri juga betul. Tapi masalahnya jika dibuat bersamaan, ada yang menggabungkannya, ada kata and. Di sini dijelaskan, but both of the following sentences are correct. Sebenarnya betul ya, I like to sing itu betul. Secara grammar, I like dancing juga betul. The problem in the incorrect example is that to sing and dancing are joined together in a sentence with and. Nah, yang membuat dia masalah karena ada konektor and yang menghubungkan dua aktivitas tersebut. They are different forms. To sing dan dancing itu bentuknya berbeda. Where it is possible to have similar forms. Padahal di tempat lain sebenarnya ada kemungkinan untuk membuat bentuknya sama. Therefore, the example is not parallel. Makanya contoh ini itu tidak paralel. It can be corrected in two different ways. Ada dua cara membetulkan satu kalimat ini. We can make the first expression like the second. Kita bisa membuat to sing menjadi seperti dancing, atau dancing yang kita buat seperti to sing. Nah, pembetulannya jadilah seperti ini. I like to sing and to dance. Sama-sama to tambah verb 1. Nah, boleh juga sama-sama menggunakan verb ing, I like singing and dancing. Nah, ini baru betul karena gara-gara konektor ini, makanya harus setara. There are several situations in which you should be particularly careful of parallel structure. Ada beberapa situasi yang kita harus hati-hati dengan struktur paralel ya. Struktur paralel itu diperlukan di beberapa kondisi berikut ini. Kondisi pertama, with coordinate conjunction. Coordinate conjunctionnya and, but, or. Kedua, paired conjunction. Conjunction yang memasangkan, yang terpasang ya, seperti both and, either or, neither nor, not only but also. Terus yang ketiga, with comparison. Kembali lagi, comparison, perbandingan. Jika kita menggunakan pembandingan, maka struktur di dalamnya harus paralel. Oke, kita bahas satu-satu kondisi parallel structure tersebut. Skill 24. Skill 24, use parallel structure with coordinate conjunction. Jadi di sini coordinate conjunction. Coordinate conjunctionnya itu and, but, or. 3 ini yang perlu diperhatikan. Jika menggunakan 3 coordinate conjunction seperti ini, maka harus paralel. Nah, kita lihat in other words, what is on one side of this word must be parallel to what is on the other side. Jadi kiri kanan side, dua side itu harus sama ya, harus setara. This conjunction can join nouns. Nah, conjunction ini bisa menggabungkan nouns, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, phrase, frase. Frase ini lebih dari satu kata. Subordinate clause, klausa, atau klausa yang utama. They just must join together two of the same thing.
Here are examples of two nouns joined by a coordinate conjunction. Nah, contoh paket pertama kita akan memperlihatkan noun ya, noun yang menggunakan coordinate conjunction. Coordinate conjunctionnya and, but, or. Di sini kita lihat and, but, or, tapi yang digabungkan adalah noun. Jadi memang setara noun sama noun. Di sini langsung nounnya saya tandai the manager dan the assistant manager. Nah, setara kan? Sama-sama. Terus di sini kalimat kedua a teacher, a lawyer. Guru, lawyer, I don't know. Yang ketiga hiking, terus yang selanjutnya kayaking. Hiking sama-sama noun yang berbentuk ing atau jiran. Terus kayaking sama juga ya, berbentuk jiran. Nah, contoh selanjutnya two verbs. Nah, verbs yang digabungkan menggunakan coordinate conjunction. Coordinate conjunction adalah and, but, or. And, but, or. Nah, kita perhatikan verbnya karena di sini contoh yang diberikan adalah verb. Kita lihat di kalimat pertama eats dan sleeps, sama-sama singular ya, sama-sama present. Oke, lanjut. She invites us to her home. Invites di sini, terus yang setelahnya talks, sama-sama present. Terus ada juga penjelasan selanjutnya talks with us, di sini invites us to her home. Lanjut. Ketiga can stay home. Can stay apa? Di sini go to the movies dan penjelasannya apa. Jadi sama-sama present, can sama go. Terus lanjut yang paket selanjutnya adjective. Coordinate conjunctionnya and, but, or. Jadi yang dekat-dekat. Adjective ini kata sifat. Sama-sama kata sifat. Di sini polanya sincere sama nice. Short, difficult, interesting, boring. Nah, ini yang ketiga kelihatan ya. Sama-sama pakai ing. Interesting, boring. Terus kita lihat paket selanjutnya two phrases. Frase itu lebih dari satu kata. Satu kalimat tapi lebih dari kelompok kata ya. Tidak ada subjek, tidak ada verb. Coordinate conjunctionnya and, or, but. Nah, kita lihat frasenya. Di sini there are students in the classroom. Jadi tempat preposisinya in, object of preposisi the classroom. Di sini juga sama, object of preposisi kan in, terus yang mengikuti adalah object of preposition. Jadi sama-sama prepositional phrase. Oke, contoh kedua. The papers are on my desk in a drawer. Sama juga prepositional phrase dan yang menunjukkan tempat ya. Sama-sama tempat, on my desk, in a drawer. Di atas meja atau di dalam laci. Contoh ketiga, the checks will be ready not at noon but at 1. Di sini pakai at noon, di sebelahnya at 1. Sama-sama at ya. Oke. Dan sama-sama menunjukkan waktu, time. Kita lanjut. Here are examples of two clauses. Dua klausa ya, coordinate conjunction. Nah, kalau klausa itu kelompok kata yang ada subjeknya, ada verbnya. Kalau frase yang sebelumnya itu tidak ada subjek, tidak ada verb. Hanya gabungan beberapa kata. Coordinate conjunctionnya or, but, or, and but. Yang digabungkan adalah, berarti ada subjek, ada verb ya. What you do. What ada konektornya juga. Jadi yang di sebelahnya juga harus setara. What you say. Sama-sama konektor. Sama-sama konektor subjek verb. Nah, kita lihat lagi. Contoh kedua, I am here because. Mulai dari I have to be mirip dengan mulai dari because ya. Di sini juga because I want to be. Sama-sama because terus subject verb. Oke, lanjut. Mr. Brown likes to go home early. Ini lengkap. Mr. Brown subject, likes verb, bla 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 bla. His wife subject, prefers verb, sama-sama subject verb. Dan to go, to stay, sama-sama ya, mirip. Oke, jadi setara.
Begitulah penjelasan untuk parallel structure dengan coordinate conjunction. Ini si rangkumannya. Coordinate conjunctionnya adalah and, but, or. So, and, but, or. So, coordinate connector sebenarnya. Nah, di sini same structure. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Terserah. Yang penting sama structure-nya. Structure-nya tadi boleh terdiri, harus sama-sama. Noun-kah yang yang dibandingkan atau disandingkan, atau verb kata kerja, atau adjektif, atau frase, atau klausa. Oke, demikian penjelasan untuk skill 24.